Halo Nanda semua, jumpa lagi di channel Kelas IPA Online, kelasku prestasiku untuk bersama membahas materi-materi pelajaran IPA SMP. Materi hari ini, sistem organ dan organisme. Kemarin, kita telah mempelajari bahwa makhluk hidup tersusun atas unit terkecil yang disebut dengan sel. Sel berkumpul membentuk jaringan, dan jaringan akan menyusun organ. Contoh organ, misalnya ada mata, ada organ hidung, yang ternyata mempunyai banyak bagian dan fungsi. Tapi, kamu tahu tidak kalau organ-organ ini dapat bekerja sama membentuk suatu sistem organ? Apa itu sistem organ? Sistem organ adalah gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama satu sama lain. Tanpa adanya kerjasama antar organ ini, tentu organ-organ di tubuh kita tidak akan terhubung dengan baik. Misalnya, jantung yang seharusnya memompa darah tidak akan berhasil menyalurkan darah tersebut ke seluruh tubuh apabila tidak bekerja sama dengan organ pembuluh darah. Salah satu contoh sistem organ yang terdapat pada manusia yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan dibentuk atas kerjasama organ hidung, faring, laring, tenggorokan, trakea, dan paru-paru. Kebayang dong kalau ada salah satu di antara organ ini yang rusak, pasti sistem pernapasan tubuh kita tidak berjalan lancar. Contoh sistem organ yang lain, perhatikan gambar. Ini adalah gambar sistem ekskresi. Organnya ada paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Kemudian yang ini adalah sistem transportasi. Organnya adalah jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah. Kemudian yang ini adalah sistem reproduksi pada wanita. Organnya antara lain ovarium, rahim, dan vagina. Contoh yang berikutnya, gambar ini perhatikan, ini sistem apa? Iya, ini adalah sistem rangka. Kemudian gambar yang ini adalah sistem saraf, dan yang ini adalah sistem pencernaan. Sekarang, perhatikan sistem organ pada manusia secara keseluruhan. Ada sistem rangka, sistem otot, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem saraf. Selain itu, masih ada sistem endokrin, kemudian sistem kekebalan tubuh, sistem limfatik, sistem ekskresi dan urinaria, sistem reproduksi, dan sistem integumen. Keseluruhan sistem itu akan membentuk satu organisme, yaitu manusia. Sama seperti organ, sistem organ ini tidak hanya dimiliki oleh manusia saja loh. Seluruh makhluk hidup tingkat tinggi yang mempunyai organ-organ di tubuhnya kemungkinan besar memiliki sistem organ. Ayo, apa saja organ-organ penting yang ada di tumbuhan? Iya, ada bunga, ada daun, ada batang, ada akar. Nah, sudah selesai kita mau pelajari tentang sistem organ. Jadi, kumpulan dari organ akan membentuk sistem organ, dan kumpulan dari sistem organ akan saling bekerja sama membentuk organisme. Atau alur terbentuknya organisme adalah sebagai berikut. Kumpulan sel akan membentuk jaringan, kumpulan jaringan akan membentuk organ, dari kumpulan organ akan membentuk sistem organ, dan dari sistem organ akan membentuk organisme. Contohnya adalah seorang anak, seekor kucing, atau sebatang pohon.
Sudah paham ya? Kalau begitu, mari kita rangkum sejak pertemuan pertama. 1. Organisme merupakan bagian hierarki struktur makhluk hidup yang membentuk organisasi kehidupan. Hierarki struktur ini disebut hierarki biologi. 2. Organisasi kehidupan terdiri atas atom, molekul, organel sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. 3. Sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi. 4. Sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama akan berkelompok. Kelompok sel itu dinamakan jaringan. 5. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsi tertentu. 6. Kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu disebut organ. Cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita bertemu kembali di video berikutnya bab 2 tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya.